Beberapa guru besar atau yang kita kenal sebagai profesor yang dulu menyampaikan suara kritikan terkait dengan kinerja Jokowi dan demokrasi di Indonesia menolak hadir memenuhi undangan dari Dewan Ketahanan Nasional untuk membicarakan tentang dampak atau strategi manajemen risiko pasca pemilu dalam rangka stabilitas ketahanan nasional pertahanan. Ada apa dengan profesor kita ini? Bukan partai politik. Baik, teman-teman, kita akan bahas terkait dengan lagi-lagi profesor ya. Ini kita kasih judul Profesor Berulah Lagi ya. Kita lihat dulu persoalan buku kita ini ya. Ada satu buku yang ditulis oleh profesor juga. Nah, ini menurut saya profesor yang segar ya. Menurut saya pemikiran-pemikirannya sangat kritis ya, tapi kita tidak tahu kenapa beliau kemudian tidak muncul dalam pesta demokrasi, ataukah beliau memainkan peran yang menurut beliau jauh lebih pas ketimbang harus koar-koar di pinggir jalanan ya. Baik, nanti kita bahas. Profesor Budi Hardiman ya. Salah satu buku yang pernah beliau tulis, Menuju Masyarakat Komunikatif ya. Ya, Menuju Masyarakat Komunikatif. Baik, teman-teman, di sini ada beberapa catatan yang menarik ya. Kalau untuk membaca ini, saya rasa kalau teman-teman membaca buku ini, ada banyak hasanah pengetahuan yang bisa ditimba atau digali dalam konteks ini, khususnya bahas tentang teori kritis Jürgen Habermas. Nah, ada satu kutipan yang menarik di sini ya. Jürgen Habermas menyatakan paradigma filsafat kesadaran sudah kehabisan tenaganya. Kalau demikian, simptom-simptom kehabisan tenaga ini mesti disingkirkan dengan peralihan ke paradigma pemahaman timbal balik. Saya tidak bahas tentang pemikiran Jürgen Habermas, saya cuma ingin memakai beberapa frase di sini bahwa filsafat kesadaran sudah kehabisan tenaganya. Jangan-jangan beberapa profesor yang menolak undangan itu telah kehabisan tenaganya atau kehabisan kecerdasannya ya. Sudah tidak hilang energi kecerdasan atau kekritisannya sehingga hanya bisa bicara di jalanan ya, seperti itu. Kira-kira ya kalau kritikan seperti ini. Baik, teman-teman, kita kembali membahas terkait dengan profesor berulah lagi ya. Entah apa yang ada dalam benak pikiran para beberapa oknum guru besar ini yang menurut saya, apakah ketika diundang ya, karena ini berkaitan dengan mereka-mereka yang diundang itu keberatan terkait dengan cara pengundang, cara mekanisme pengundangan ya, yang dianggap mengapa tidak mengundang mereka lewat jalur institusi, kenapa harus name by name, nama demi nama ya. Saya rasa ini kan penting ya. Saya apa salahnya di situ ya, kalau orang diundang ya, kalau misalkan atas nama rektor nanti yang datang, kalau bicara tentang ketahanan nasional kita, yang datang nanti profesor pertanian ya, profesor peternakan atau profesor farmasi ya, kan tentu lain ya. Jadi memang itu pasti akan menuju spesifik kepada pakar-pakar di bidangnya, guru-guru besar yang memang memiliki kepakaran di bidang isu-isu yang sedang dibahas. Jadi kalau berbicara tentang ketahanan strategi pertahanan atau ketahanan nasional, ya tentu yang diundang adalah mereka-mereka yang berkecimpung dari sisi yang paling dekat, itu adalah guru-guru besar ilmu sosial politik ya, atau yang mempelajari secara khusus tentang militer ya dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya harusnya itu tidak dijadikan sebuah alasan, atau jangan-jangan memang lagi kehabisan wawasan ya, lebih kehabisan ilmu pengetahuan di bidang itu ya. Tapi tidaklah saya berasumsi positif saja bahwa namanya guru besar pasti punya wawasan-wawasan yang memadai. Tapi persoalannya, besarnya pikiran itu mestinya harus selaras dengan besaran jiwa ya. Jangan sampai diundang saja tidak mau datang ya. Apakah ada keberatan-keberatan yang sifatnya sekunder ya? Saya kira itu soal lain. Saya jadi ingat tentang sebuah film ya yang berjudul The Last Samurai ya. Tom Cruise kalau tidak keliru, bagaimana klan atau kelompok samurai ini, ada seorang pemimpin samurai, saya lupa namanya, itu kemudian menawan seorang
kapten ya, kapten tentara dari Amerika yang berhadapan-hadapan. Artinya dia adalah enemy, musuh dari para samurai itu. Ya, setelah dia ditawan dan dengan kondisi yang terluka dirawat, kemudian Tom Cruise itu yang memerankan tokoh kapten itu kemudian mulai mempelajari kehidupan para samurai dan sebagainya, yang pendek cerita pada akhirnya mereka berteman, dan kemudian di ending dari sebuah cerita itu, The Last Samurai itu sesungguhnya adalah Tom Cruise itu sendiri, lawannya sendiri. Artinya mau begini, kesediaan para pemimpin samurai itu mau mengakomodir, mau menerima, memelihara, merawat, dan seterusnya mempelajari pikirannya Kapten Amerika ini, itu dalam rangka bagaimana dia ingin tahu sebenarnya apa yang ada dalam benak ya Tom Cruise ini. Harusnya para profesor itu ya tidak usah berpikiran yang aneh-aneh, ya, datang saja, dengar saja, dan kemudian sampaikan pikiran-pikiran yang sifatnya rasional ya. Kalau mau hadirkan perspektif kritis juga ya silahkan saja. Ini kan namanya forum yang sebenarnya bukan forum akademik, forum para pakar sebenarnya. Forum para pakar itu bukan pentas jalanan, bukan baca puisi, bukan baca petisi, bukan koar-koar tanpa bukti dan sebagainya. Ini forum yang terhormat, forum ya, kita tahu bahwa yang mengundang ini Dewan Ketahanan Nasional ini adalah lembaga publik, lembaga negara. Ya, sama-sama pendidikan itu bagian ya dari institusi publik, sehingga seharusnya berkolaborasi lah begitu. Jauhkan satu pikiran-pikiran yang negatif tentang hal terkait dengan apakah mereka mau dijinakkan atau apa, itu persoalan lain. Setiap para profesor bisa punya prinsip, punya kemandirian dalam beropini, sehingga datang saja ya, sekalipun berhadap-hadapan tidak sesuai, mungkin atau lagi alergi, lagi marah kepada institusi publik, tapi bagaimanapun juga itu adalah mekanismenya, itu adalah ruang yang sebenarnya bagi para profesor so different, menunjukkan perbedaan yang paling prinsip antara mereka yang profesor dan mereka yang bukan profesor ya, mereka yang punya wawasan keilmuan yang spesifik yang ada pada level keahlian. Itulah forumnya, bagaimana berbicara, menyampaikan argumen-argumen kritis ya, berdialektika secara konsisten dan berkesinambungan ya. Jadi jangan hanya kemudian hadir di jalanan yang sebenarnya ada kelasnya sendiri, ada masyarakatnya sendiri, ada kelompok sendiri. Kelompok para profesor itu adalah kelompok akademisi, spesial akademisi, yang memang mereka berbicara dengan penanya, mereka berbicara dengan jari-jarinya, mereka berbicara dengan kata-kata mereka, dengan argumen-argumen yang sangat ketat, yang sangat teruji secara teoritis. Jadi saya kira mudah-mudahan the next time jika ada profesor-profesor yang diundang, harapannya sekira dipenuhilah ya, ketimbang daripada persoalan mengabaikan panggilan itu dan kemudian mencari mekanisme penyuaraan yang menurut saya tidak pada tempatnya, bukan partai politik.